Betapa hatiku takkan pilu telah gugur. Pelanggaran hak asasi manusia atau bisa disebut HAM adalah perbuatan seorang atau sekelompok orang yang baik disengaja ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan menghalangi seseorang yang telah dilindungi Undang-Undang 1945. Tahun 1998 adalah tahun berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua yakni Soeharto dan diwarnai oleh sejumlah aksi di jalan raya. Sejak awal Maret, jalanan dipenuhi mahasiswa dan kalangan demokrasi yang menuntut pemerintah untuk segera melakukan reformasi akibat merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami goncangan akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Salah satu aksi yang akan diingat oleh sejarah berlangsung pada tanggal 12 Mei 1998. Masa aksi meramaikan kampus sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Cukup banyak aktivitas akademika yang terlibat dari mahasiswa, dosen, penjabat fakultas, dan universitas, serta karyawan yang berjumlah sekitar 6.000 orang. Telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih. Masa aksi berencana menuju gedung MPR dan DPR yang koordinasinya masih tertata. Mereka mulai bergerak ke pintu gerbang yang mengarah ke Jalan Letnan Jenderal S. Parman. Dengan penjagaan Satgas Internal. Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa? Namun saat tiba di hadapan pintu wali kota Jakarta Barat, masa dihadang oleh 2 lapis barikot aparat. Yang membawa tameng dan pentungan. Sudah janji bati gugur satu. Lalu dilakukan negosiasi antara beberapa wakil mahasiswa, Air Jaya Sakti, pimpinan komando aparat, dan tim Waka Kapolres Jakarta Barat. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal. Mendekati pukul 17.00 negosiasi tercapai. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Mahasiswa dan aparat akan sama-sama mundur. Awalnya mahasiswa menolak, tapi kemungkinan setelah dibujuk oleh seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum serta ketua suku, Hatiku takkan sedih hamba ditinggal. masa pun perlahan mundur. Saat sedang mundur teratur, tiba-tiba muncul seorang bernama Maksud mengaku sebagai alumni dan berteriak mengeluarkan kata-kata kotor ke arah massa. Massa sontak ingin mengamankannya karena ia dikira intel yang hendak mengeruhkan suasana. Ketegangan lain muncul seperti di antar barisan aparat, ada yang meledek dan mentertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor. Sejumlah mahasiswa yang sedang mundur pun berbalik ke lokasi tanpa diketahui pemicunya. Aparat keamanan tiba-tiba menyerang mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata.
Rombongan mahasiswa pun panik dan berlarian menuju kampus. Tembakan semakin membabi buta dan melibatkan sejumlah penembak jitu, peluru karet, dan peluru tajam. Aparat tanpa senjata api memukuli mahasiswa dengan pentungan disertai tendangan, injakan, memukuli mahasiswa menggunakan tangan kosong, dan melempar mahasiswa ke sungai. Pada pukul 18.40 datang pasukan bermotor yang memakai perlengkapan Bromby bertuliskan URC atau Unit Tracing Cepat mengejar mahasiswa sampai pintu gerbang kampus dan sebagian lainnya naik jembatan penyeberangan. Pada pukul 21.00 keadaan mulai kondusif, mahasiswa mulai keluar ruangan. Dan dalam waktu yang bersamaan terjadi dialog antara Dekan Fakultas Ekonomi dan Kolonel Polisi Abritama untuk mengordinasikan pemulangan mahasiswa dengan raut muka tegang, marah, takut, bercampur sedih dan trauma. Mahasiswa berangsur-angsur pulang, meninggalkan kampus berlima-lima sesuai koordinasi Domani dan timnya. Tragedi Trisakti menelan nyawa 4 orang yang bernama Hendriawan, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana.